Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para asatiz, para guru, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita masih tentang hal yang ditinggalkan di dalam sholat, perkara yang wajib. Bagaimana kalau seorang makmum yang meninggalkannya? Bismillahirrahmanirrahim. Walau tayaqqanal ma'mumu fi tasyahudihi annahu tarakar ruku'a awil fatihata mathalan min raq'atin nasiyan aw syakka fi dzalika fa idza sallamal imamu lazimahu ayyatiya bi raq'atin wala yasjudu lisahwi li'annahu syakka fi halil iktidai. Walau tayaqqanal ma'mumu, kalau seandainya makmum itu yakin fi tasyahudihi, di dalam melakukan tasyahudnya, annahu, bahwasanya tarokar ruku'a awil fatihata, bahwasanya itu imam telah meninggalkan ruku atau fatihah. Masalan, contohnya min raq'atin nasiyatin, dari rakaat yang dia lupa, au syakka fi dzalik, atau dia dalam keadaan ragu tentang meninggalkan Fatihah atau meninggalkan rukuknya. Artinya begini jamaah, Bapak Ibu. Kalau kita statusnya sebagai seorang makmum, ini beda kalau kita sholatnya sendiri atau kita jadi imam, ya. Tapi ini statusnya kita sebagai seorang makmum. Kalau makmum itu kan harus ngikut apa yang dikerjakan oleh imam. Imam ninggalin, kita tinggalin. Imam ngerjain, kita kerjain. Jangankan dari perkara yang rukun, perkara yang sunnah aja, antara makmum itu nggak boleh membedakan pekerjaannya dengan imam. Kalau sengaja dan lain sebagainya, maka batal itu sholatnya makmum. Ya. Nah sekarang yang terjadi begini, bagaimana kalau seandainya ini makmum yakin, ya, bahwasanya imam telah meninggalkan ruku, sedangkan ruku adalah termasuk rukun sholat, atau meninggalkan fatihah, ya. Sedangkan imam udah keburu salam. Fa iza salamal imamu, nah di sini, fa iza salamal imamu, maka imam itu mengerjakan salam. Bagaimana nih kita makmum statusnya, ikut salam atau enggak? Kan begitu Pak ya? Kita yakin, kita sebagai makmum yakin, mungkin imam yakin bahwa dia tidak meninggalkan itu. Tapi kita yakin bahwa imam meninggalkan salah satu daripada rukun sholat. Sedangkan imam sudah keburu salam. Bagaimana kewajiban kita? Lazimahu, maka wajib bagi itu makmum ayyatia, hendaklah mendatangkan atau mengerjakan birokaatin, tambahin satu rokaat, naik ke atas lagi. Imam assalamualaikum warahmatullah, imam assalamualaikum warahmatullah, kita makmum jangan ikut salam, naik Allahu Akbar, diri, jangan ikut salam, menambahkan satu rokaat. Kenapa? Karena makmum yakin bahwa imamnya sudah meninggalkan satu rukun. Apakah kalau di sini contohnya apakah ruku atau fatihah yang ditinggalkan? Maka makmum tersebut wajib mendatangkan atau menambahkan daripada satu rakaat lagi. Nanti di akhir berarti dia harus tasyahud akhir. Wala yasjudu lisahwi, dan itu makmum tidak perlu sujud sahwi.
Kan nambahin 1 rakaat atau gimana? Kenapa ini makmum tidak Ini makmum tidak sujud sahwi? Kan sedangkan dia setelah melakukan salah satu sabab yang menjadikan dia harus sujud sahwi. Alasannya di sini, li'annahu, karena sesungguhnya itu makmum syakka, dia timbul keraguan fi halil iktidai, pada waktu dia masih menjadi makmum. Artinya apa? Tanggung jawab tuh imam. Gitu maksudnya. Sedangkan sujud sahwi ini tujuannya untuk menutupi atau menambal daripada sesuatu yang kurang di dalam sholat. Atau tujuannya adalah untuk mengusir daripada godaan setan. Lantas kenapa pada waktu kejadian kayak begini, ini makmum tidak untuk sujud sahwi? Nambahin 1 rakaat, habis itu dia ruku, dia itidal, dia sujud, duduk, sujud, tahiyat akhir, salam. Enggak perlu sujud sahwi. Kalau asalnya kenapa? Karena dia ragunya tentang peninggalan daripada rukun-rukun sholat pada waktu dia menjadi makmum. Beda kalau dia sholat sendiri atau dia sholat menjadi imam, maka dia harus sujud sahwi kayak pada saat itu. Tapi kalau ini karena dia masih menjadi makmum terjadinya ini, maka makmum tersebut walaupun nambah 1 rakaat tidak perlu sujud sahwi. Ini hadirin. Dan disinilah beratnya menjadi seorang imam. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu diungkap ada 10 syarat menjadikan tatimmus sholatu imam. Ya, saya nggak hafal semua. Dikatakan bahwa ada 10 syarat di dalam penyempurnaan sholatnya seorang imam. Kenapa? Karena seorang imam akan menyempurnakan sholatnya makmum. Ada 10. Di antaranya apa? Nih, harus rukuknya benar, ya, takbiratul ihramnya harus benar. Artinya yakin, maksudnya yakin, timbulnya yakin. Dan harus mengerjakan sunnah-sunnah di dalam sholat. Kenapa? Bagaimana imam bisa menambal atau menutupi kekurangan sholatnya imam kalau sholatnya imam sama dengan sholatnya makmum, atau bahkan sholatnya imam kurang daripada dibandingkan dengan sholat makmumnya. Nah, itu diantaranya ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin tentang fadilatul imam, ya, fadilatul azan wal imam, ada dalam kitab itu, silakan dibaca aja. Titik. Berikutnya, masalah berikutnya, walau sami'al ma'mumul masbuku sawton fazonnahu salamal imami faqoma liyutadaraka ma alaihi wa kana alaihi raq'atan masalan fa'ata biha wa jalasa. Walau sami'al ma'mumu, kalau seandainya makmum mendengar. Makmum yang bagaimana? Al-masbuko, makmum masbuk. Karena makmum ada dua, ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Makmum masbuk, makmum yang ketinggalan di dalam rakaat daripada imamnya. Ini makmum masbuk mendengar, apa yang didengar? Sautan, suara. Suara siapa? Suara imam. Fazonnahu, maka itu makmum masbuk mengira, menyangka salamul imami, salamnya imam. Karena dia sholatnya di belakang, imamnya di sini, dikira itu imam salam. Ya, ternyata apa? Bukan. Faqoma, maka dia bangun, liatadaraka ma alaihi, untuk meneruskan atau mendapatkan atau menyempurnakan dari apa yang wajib atasnya. Karena dia makmum masbuk berarti kekurangan 1 atau 2 rakaat. Imam salah kan makmum harus diri, nambahin rakaatnya. Dikira itu imam sudah salam, ternyata belum. Ya Pak ya. Ternyata belum. Keburu apa? Keburu diri. Keburu diri ini makmum. Sedangkan imamnya dikirain sudah membaca salam. Maka dikatakan liyatadaraka ma'alaihi. Dia diri kenapa? Karena dia pengen nambahin rakaatnya yang kekurangan daripada sholatnya makmum. Wa kana alaihi raq'atan.
Dan ada bagi itu makmum mendapatkan kekurangan daripada 1 rakaat. Masalan, contohnya, fa'ata biha, maka dia kerjakan daripada rakaat yang dia tinggalkan atau rakaat yang dia belum kerjakan, wajalasa. Habis itu dia harus sujud, dia duduk, ya. Summa alima, kemudian dia mengetahui annal imama lam yusallim, sedangkan imam belum mengucapkan salam. Ya. Dia udah keburu diri mengerjain, ternyata imamnya belum salam. Gimana nih jadinya? Wa tabayyana khata'an nafsahu, dan dia jelas telah melakukan kesalahan pada dirinya. Lam ya'taddu bitil karrokati, maka tidak dihitung rokaat di mana dia kerjakan. Li'annaha, karena sesungguhnya maf'ulatun, apa yang dikerjakan oleh makmum masbuk, fi ghairi mahalliha, bukan pada tempatnya. Maksudnya begini jamaah, Pak Bu. Ini ada makmum masbuk, nggak tahu nih keder sholatnya atau gimana, ya. Tuh makmum masbuk di belakang sholatnya, dikira ini imam udah salam. Makmum yang di belakang diri aja udah Allahu Akbar, tambahin dah. Ya, dia baca Fatihah, dia baca surah, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud. Duduk di antara 2 sujud, dia sujud lagi. Pas dia lagi mau sujud tahiyat, ternyata imamnya belum salam. Baru sadar dia. Tapi segitunya jamaah, kira-kira ada nggak? Lama banget ya sadarnya. Tapi nggak mungkin. Ini contohnya, nih contoh. Sampai kalau seandainya terjadi begitu, ini bagaimana nih? Sampai dia udah nambahin 1 rakaat, ternyata imamnya belum salam. Maka hukum bagi makmum tersebut yang telah menambahkan 1 rakaat, yang dimana dia telah menambahkan tidak dihitung, tidak dianggap rakaatnya. Artinya apa? Nanti imam salam, dia diri lagi buat nambahin rakaat yang dia kekurangan. Paham, Pak? Paham nggak? Ini panjang banget. Kalau di kitab dalam kitab pembahasannya atau penjabarannya kayak begitu panjang, tapi gampangnya kayak begitu, ya. Kita makmum masbuk, ketinggalan 1 rakaat. Ya. Kita ketinggalan 1 rakaat. Dikirain ini imam udah salam. Nah, kita diri. Allahu Akbar, diri dah untuk ngerjain tambah 1 rakaat. Tatkala dia udah nambahin 1 rakaat, dia mau itu, ternyata imamnya belum salam. Bagaimana caranya? Udah, rakaat yang tadi dikerjain gak dihitung. Nanti imamnya salam, ini makmum masbuk nambahin lagi 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena rakaat yang dikerjakan sebelum imam salam maka tidak dianggap atau tidak dihitung di dalam rakaatnya itu makmum masbuk, seperti itu. Li'anna waqta tadaruki, karena sesungguhnya waktu di mana dia mengerjakan kekurangannya, ba'da inqita'il qudwati, setelah terputusnya daripada menjadi makmum. Jadi makmum masbuk boleh dikatakan dia menyempurnakan sholatnya manakala imamnya udah selesai. Imamnya udah salam, makmum masbuk baru ngerjain lagi. Jangan pengen bareng salamnya sama imam, akhirnya makmum masbuk ngerjain sendiri, sedangkan imamnya belum salam. Enggak sah sholatnya begitu. Umpama nih imamnya udah tua, makmum masbuk anak muda, biarin imamnya tahiyat, gue masih kekejar walaupun nambahin 1 rakaat, umpama begitu, ya boleh? Nggak boleh. Rakaat yang dikerjakan nggak sah. Ya, kalau misalnya boleh begitu, ya hancur udah nih agama. Ya, tata cara ibadahnya sudah tidak sesuai dengan aturan agama, tapi ngikutin aturan kita. Ini kan nggak bisa jamaah. Yang namanya ibadah bukan kita ngikutin kita, tapi kita yang ngikutin aturan dalam agama. Tuh harusnya kayak begitu. Ya, jelas ya? Seperti itu kejadiannya. Caranya seperti itu. Fa idza sallamal imamu, maka apabila imam salam, qoma, berdirilah itu makmum masbuk, wa ata bi raqatin, dan dia mendatangkan atau mengerjakan rakaat yang dia kurang. Ya Pak ya, ini terusan lanjutan yang tadi jawabannya nih.
Ini gimana nih hukumnya? Imam salam, nanti ini makmum nambahin dah 1 rakaat. Wala yasjudu lisahwi, dan tidak melakukan sujud sahwi itu makmum. Kan harusnya dia melakukan sujud sahwi. Karena apa? Karena telah menambahkan 1 rukun daripada rukun-rukun sholat. Buktinya apa? Dia diri lagi, udah berapa rukun tuh yang dikerjakan? Dirinya, Fatihahnya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, duduk sujudnya, berapa rukun? Harusnya itu makmum sujud sahwi karena telah menambahkan daripada rukunnya. Artinya itu makmum telah mengerjakan salah satu sabab daripada sababnya untuk sujud sahwi. Tapi pada saat itu makmum masbuk yang kayak tadi, wala yasjudu lisahwi, dia tidak perlu sujud sahwi. Alasannya kenapa? Libaqa'i hukmil qudwati, karena masih tetap makmum tersebut dihukumkan masih menjadi seorang makmum. Tuh hadirin, kayak tadi yang di atas sebelumnya, ya. Karena yang dikatakan kekurangannya bukan makmum yang menutupi kekurangan dirinya, atau bukan makmum yang menutupi kekurangan imam, tapi imamlah yang menutupi kekurangan makmum. Makanya di situ kenapa tidak perlu sujud sahwi. Tapi ini di kita kayaknya nggak bakal terjadi, jamaah, kelamaan. Nah, dikira imam salam ternyata dia nambahin 1 rakaat sampai 1 rakaat begitu, kira-kira ada apa enggak? Ya, tidur kali sholatnya, atau merem kali, atau gimana? Kan orang dia ngelihat atau apa lain sebagainya, mungkin ya, dan sebagainya. Tapi kalau seandainya terjadi, itu jawabannya. Seperti itu yang terjadi. Ya. Berikutnya lagi. Ini masalah lagi yang berikutnya. Walau salamal imamu ba'dama qoma fahal yajibu alaihi ayyauda ilal qu'udi. Nah, sekarang kejadian. Walau salimal imamu, kalau seandainya imam mengucapkan salam, ba'dama qoma, setelah apa? Setelah berdirinya itu makmum. Ya. Setelah berdirinya makmum, ini imam baca salam. Kayak tadi lah, dikira ini imam salam, dikira ini imam oleh makmum masbuk salam. Ini makmum masbuk derek dah, Allahu Akbar, nambahin 1 rakaat. Ternyata pas dia diri imamnya belum salam. Fahal yajibu alaihi ayyauda ilal qu'udi, apakah wajib atas itu makmum kembali untuk duduk tahiyat? Ya. Ini masih masalah yang tadi, tapi dengan versi yang lain. Kalau tadi tuh udah nambahin 1 rakaat, ternyata imamnya belum salam. Ya tadi jawabannya. Nah, sekarang dikira ini imamnya udah salam, makmum diri dah. Ternyata imamnya belum salam. Ini gimana nih? Duduk lagi atau lanjut terus? Paham ya pertanyaannya? Kalau nggak paham pertanyaannya, apaan ininya? Jawabannya susah jadinya. Ya. Gimana nih? Makmumnya makmum masbuk udah keburu diri, sedangkan imamnya belum salam. Apakah dia wajib itu makmum ayyauda ilal qu'udi, untuk kembali kepada duduknya? Li'anna qiyamahu, karena sesungguhnya berdirinya ini makmum ghairu ma'zunin fih, belum diizinin. Ghairu ma'zunin, tidak diizinkan, fihi, pada makmum untuk berdiri. Udah diizinin belum? Belum. Nah, imamnya belum salam, kenapa makmum masbuk diri? Berarti apa? Mendahului daripada kerjaan imam. Balik apa kagak? Ya. Di sini jawabannya am yajuzu lahu, atau yang kedua, atau apakah boleh lahu bagi itu makmum ayyamdo fi salatihi, dia meneruskan daripada salatnya. Udah terusin aja dah, diri saya baca Fatihah dah, biarin imamnya belum salam dah. Paham ya? Jadi apakah ini makmumnya kembali duduk, atau ini makmum yang udah keburu diri, ya udah terusin aja salatnya. Ya. Wajhani, ada 2 pendapat, ada 2 arahan atau 2 pendapat ulama. As-sahhuhuma, yang paling sahih dari 2 pendapat ini, fi syarhil muhadzab, yang ada di dalam kitab syarah muhadzab, wa tahqiq, dan juga dalam kitab tahqiq, wujubul audi, wajib balik. Wajib balik. Jadi itu.
Kalau makmum masbuk menyangka ini imam udah salam, dia keburu diri. Gimana nih kewajibannya? Ada dua pendapat. Tapi dari dua pendapat itu makmum harus balik ikutin kerjaannya imam. Nanti imam salam, baru nih makmum diri lagi, tambahin rokaat yang dia ketinggalan. Jelas Pak? Paham? Kurang lebih begitu. Ya. Boleh juga diterusin, nggak apa-apa. Tapi yang paling abdol ini, boleh juga pendapat yang kedua Pak, boleh diterusin, tapi niat mufarokoh. Ya, wah tanggung nih, ya udah keburu diri. Terus ini mau baca Fatihah, boleh, tapi itu makmum, yang imamnya belum salam, itu makmum meneruskan kerjaannya di keburu diri dengan niat mufarokoh. Artinya mufarokoh apa? Memisahkan diri. Artinya itu makmum sudah tidak menjadi makmum lagi kepada tuh imam. Boleh. Tapi yang paling abdol apa? Duduk mendingan dah balik lagi biar pahala berjamaahnya tetap dapat. Seperti itu caranya. Ya. Ini masalah-masalah yang terjadi kalau seandainya terjadi. Kadang-kadang kan kita lagi sholat kalau terjadi masalah-masalah gini kita bingung gimana nih. Nah ini jawabannya semua ada seperti itu. Ya, itu jamaah kalau perkara yang wajib, yang rukun di dalam sholat. Kalau ditinggalkan cara-caranya begitu. Apakah kita sholat sendiri atau kita sebagai makmum, sebagai imam. Bagaimana begitu juga kalau kita sebagai seorang makmum. Kalau yang ditinggalkan itu rukun daripada rukun sholat. Itu sudah di pembahasannya. Sekarang